Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel Trading Saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas mengenai dari topik ini ya. Ya, ini ya teman-teman ya, bahwa terbongkar ya Adaro hari ini rontok ya, tapi ada kasus ini dan kini strateginya. Baik, untuk kalian yang punya saham Adaro bisa disimak ya mengenai dari saham Adaro. Ya, sentimen dari global bahwa batubara itu hari ini rontok ya teman-teman ya. Dan terbukti dari sektor Adaro ini juga rontok. Apakah memengaruhi dari indeks dari energi ya? Kita cek ya. Ya, energi, indeks energi mana nih? Nah, ini coba lihat. Ya, indeks energi di dalam Indonesia ini turun memang ya. Namun kalian bisa simak ya, ini ada transaksi janggal ya, sekitar 63 juta lot ya masuk di indeks energi ya mengenai hal itu ya teman-teman ya. Di sisi lain dimasukkan di mana Min? Kalau di saham batubara ini ya biasanya mereka itu akan masuk di saham-saham yang sangat liquid ya. Salah satunya ada Adaro, PTBA, terus apalagi pokoknya saham-saham yang sangat liquid dari sektor perusahaannya. Dan di segmen kali ini kita akan membahas dari dari saham Adaro ya, yang notabene kita sudah kumpulkan beberapa database untuk menjadi pertimbangan kalian ya. Seperti itu mengenai dari saham Adaro ini. Ya. Di Adaro ini juga hari ini ya teman-teman ya, setelah dia itu terkoreksi tadi sempat ke harga 2.400 ya, namun dia langsung pullback ya. Dan ini untuk transaksinya tadi ada 493.000 ya teman-teman ya yang masuk di saham Adaro ini. Ya, transaksi banyak sangat tinggi. Ya, di sisi lain Mimin ini dapatkan informasi dari mana Min terkait dari saham Adaro ini ya. Lihat dari sektor batubara ya, Newcastle pada bulan November ya dia rontok ya ke 119 ya. Dan kalau kita lihat secara bulannya ya, bulan ya memang saham batubara ini terdiskon. Nah, kalau kita lihat ya memang turun terus ya. Nah, ini. Ya. Ini ya. Kalian pasti akan panik kalau kalian itu investor pemula, ya. Apalagi kalian money manajemennya belum tertata dan juga portofolionya kalian langsung di all in di salah satu saham. Ini pasti kena mental. Dan apalagi kalian itu pakainya uang panas, ini pasti kena mental. Ya, lah Mimin ini mau ngapain Min membahas ini tuh? Ya, kita akan bandingkan ya atau dari hasil analisa kami, temuan-temuan kami agar untuk menjadi pertimbangan untuk kalian. Ya, ini teman-teman ya. Kita sudah membahas saya di saham Adaro, namun sebelumnya disclaimer, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual ataupun untuk membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ya, ini ya teman-teman ya mengenai dari informasi tadi ya, bahwa ini ya kita ke sisi fundamentalnya dulu ya. Dari sisi fundamental ya, nanti setelah fundamental kita bahas orang-orang yang punya kepentingan ya, orang-orang yang dibalik semua ini itu ya, dia menyerok dari saham batubara. Mereka itu nada dari investor yang khususnya yang ditarget itu adalah investor pemula ya, yang mereka nggak ngerti literasi keuangan, mereka ditarget
Ya, seperti itu. Ini ada berita yang mungkin bisa membantu ya untuk kalian bahwa Botohir target penjualan batu bara Adaro 64 juta ton ya. DMO terpenuhi. DMO itu adalah salah satu standar yang mana ditetapkan ya, diprediksi oleh suatu perusahaan bahwa ini kita nanti ke depannya atau kuartal ke depan kita akan produksi jauh lebih besar lagi ya. Jadi seperti itu. Terus ini ya dari sektor Adaro ini. Dan juga kayak gini teman-teman. Ya, 51 perusahaan batu bara ditolak rencana kerjanya. Ini kenapa? Ya, ini yang ditolak itu adalah tambang penambang ilegal. Ya, jadi nanti ke depannya negara kita atau Indonesia ini akan membackup hanya beberapa perusahaan yang sudah terdaftar saja yang dia boleh beroperasi ya, seperti itu. Nah, namun kita cek dulu nih ya, yang punya barang banyak di saham Adaro itu siapa ya. Ini yang menjadi pertimbangan kalian ya, karena investor kakap dan juga big money ya, seperti itu, mereka itu taktiknya itu bukan untuk day trading ya, namun mereka itu lebih menerapkan sistem swing dan juga sistem invest ya, seperti itu. Jadi mereka nggak trading ya teman-teman ya, seperti itu. Nah ya mereka uangnya gede ya, yang dapatnya cuma 2 miliar atau 3 miliar ya, mereka ya pikir dua kali ya, lebih baik ya agak pelan-pelan tapi hasilnya ya tetap sama kayak trading ya. Ini beda pemikiran. Nih yang kemarin yang masuk itu siapa yang memanfaatkan itu? Ini Adaro, PD, AK, SK, DR, YPBK, AZ, XC, YO, XL, BB. Ini yang berhasil mengakumulasi dari saham Adaro ya, cukup banyak ya. PD ini dia akumulasi sekitar 101.000 lot ya, dan dia baru jual kemarin ya, itu senilai 2.518 lot, dan dia masih tersisa ada 46.000 lot ya ini. Dan kalau kita cek ya, ini broker yang khusus untuk membuat kepanikan, membuat para retail itu cut loss dan lain sebagainya, yang tujuannya mereka itu khawatir harus dicepat cut loss ya. Ini yang dipakai kemarin itu ya, DX, CCZP ya, dan hari ini belum muncul, namun kita akan deteksi secara lebih dalam lagi. Nah, dan biasanya market maker itu dia akumulasi jauh-jauh hari ya. Ada yang 1 tahun akumulasi terus, ada yang 3 bulan, dan bahkan ada yang 6 bulan. Ya, jadi beda beda strategi ya, karena di industri pasar modal ini mereka adalah orang-orang yang mempunyai strategi yang berbeda, karena di pasar modal ini adalah industri para kapitalis ya. Jadi mereka itu ya dihitung sebelum masuk ya, juga mereka jam terbangnya sudah tinggi ya, dan disiplinnya juga ketat sekali ya, seperti itu, karena kelola uangnya gede-gede. Nah, ini yang perlu kalian cermati ya selama 3 bulan ya yang lalu, di saat semua panik selling ya. Ini CC, AK, OD, NI, LJ, IF, PD, KI, EP, XC ini mereka mengakumulasi saham yang dipegang oleh kalian yang di cut loss ya. CC ini paling banyak ya, dia dapatkan ya buy sekitar 5 juta lot ya dalam kurun waktu 3 bulan kemarin, dan dia baru net sell sekitar 3 juta ya. Ini, dan yang yang masih sisa ada 1.891. Sedangkan dari stock price-nya dari saham Adaro ini kalau kita cek ya. Nah, ini ya. Bidnya cuma 83 sama 37.000 ya. Mimin masuk di saham Adaro ya, masuk ya. Tapi untuk Adaro ini saya jadikan untuk portofolio saya di akun RDN khusus investasi dan juga untuk swing ya. Seperti itu, karena melihat seperti itu. Jadi kalau jadi pemikiran saya itu beda dengan kalian yang bagi para pemula. Jadi apabila kalian itu panik selling ya saya masuk. Nah, namun kalau kalian itu ada berita yang positif dan lain sebagainya, saya jualan ya, seperti itu. Jualnya berapa min? 1 lot.
ya, satu lot saja ya untuk memudahkan kalian ya, lebih ya. Ya, ini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, nilai transaksi tadi saham Adaro dikerek ya, ada 121 ya, pukul jam 15.40 pas waktu closing ini. Ya, dan di sini bid di 2450, 2440 ini dijaga, terus 2400 dan juga 2400 ini dijaga juga. Ya, seperti itu. Dan aslinya bagaimana? Aslinya juga dia 2 hari yang lalu dia distribusi ya, dan ini yang saya terapkan ya, saya ngikuti strategi dari asing yang mana ada beberapa support yang saya masuk ya. Di sini asing juga demikian prakteknya, karena mereka itu untuk beli di saham Adaro ini dengan tujuan untuk investasi atau untuk swing. Hasilnya berapa min antara trading dan juga swing dan juga invest sama saja kok ya. Cuman kalau kalian itu invest ya, itu biaya administrasi lain-lainnya itu sedikit ya, kalian cuma jual dan juga beli saja kena TV itu. Tapi kalau di trading ya kalian kena beberapa transaksi. Coba misalkan ya, per transaksi itu kalian kena fee jual dan juga fee beli 4%. Kalau 10 transaksi 4 kali 10 4% ya, kayak gitu hitungannya ya. Jadi setidaknya kalian harus untung dalam transaksi untuk day trading misalkan ada 50 ya, setidaknya kalian harus untungnya itu lebih dari potongan transaksi itu ya. Jadi ya kalian bisa nutupi mengenai dari beban administrasinya itu. Tapi kalau untuk investasi dan juga untuk swing ya, kalian cuman dipotong pas waktu beli ya dan juga jual ya. Untungnya ya gede-gedean dari investasi ya, seperti itu. Jadi kalian jangan ikutan dengan saya karena ini bagi yang profesional saja yang sudah mengerti karakter dari saham Adaro ini ya. Ini ya kalian lihat asingnya terus nyerok ya, namun dia secara disiplin masuknya itu pelan-pelan. Walaupun mereka itu punya uang ratusan triliun, tapi ya dia lebih profesional. Beda sama trader di Indonesia yang mana dia kalau cuan kotos-kotos dilihat ini cuan 100 miliar, enggak ya. Kalau mereka dari institusi keuangan yang sudah profesional, dia enggak langsung screen ya, dia cuman tenang saja ya, seperti itu. Kok Mimin bisa tahu ya? Saya dikasih tahu sama profesor saya pas waktu S2 ya. Jadi mereka yang biasa main bisnis di atas triliunan ya, mereka ya stay humble, nggak keluar-keluar kayak gitu. Mereka itu lebih ke mengedukasi ya mengenai dari literasi keuangan ini loh ya, cara menaikkan barang, cara turunkan barang, cara membuat psikologis para retail ya, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Ini ya. Dan di sisi lain ya, Adaro ini juga masuk radar dari Bursa Efek Indonesia. Radarnya apa? Radar prestasi yang baik ya, yang mana dia masuk di LQ45, Kompas 100 dan juga Bisnis 27 serta Indeks Saham Syariah Indonesia. Yang mana notabene bahwa emiten ini tuh baik ya dari sisi likuiditasnya dan juga di sisi bagi dividen yaitu rutin ya, seperti itu. Dia masuk di sini dari 800 emiten di seluruh Indonesia yang banyak ya, ada gorengan dan lain sebagainya. Ini Adaro masuk ya di sektor LQ45 ya. Kenapa ya? Ini teman-teman, volumenya cukup tinggi, nilai transaksinya cukup tinggi, namun volatilitasnya sangat kecil ya. Jadi ini yang main ya investor kakap di saham Adaro ini ya. Dan ini ya cuma 13.000. Coba bandingkan sama Goto ya, volatilitasnya gede enggak? Ya, 20.000 ya Goto ini ya, seperti itu ya. Kalau Adaro ya kayak gini, ini pemain-pemain yang sudah profesional, mereka memang beli dan beli entah itu pas waktu gajian beli. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini ya. Di sisi lain ya, bahwa saham Adaro ini juga dia akan bagi dividen. Ya, bagi dividennya kapan min ya? Kita akan cek ya untuk kalian. Kalian bisa di search nih ya, di IDN Finance ya. Ini di close dulu semua. Ya, ini kalian bisa nih link IDN Finance Financial, kalian bisa diklik nih www.idnfinance.com. Ini alat ini kalian bagi para trader
ya kalian harus punya. Ya, gunanya untuk apa? Untuk screening, ya, cari deteksi ya barang-barangnya di mana, ya. Jadi seperti itu. Pemegang sahamnya itu siapa? Bisa dilihat, ya. Ini. Nah, kita cek dulu nih dari dividen ya dari saham Adaro ini. Ya. Ini ya, bahwa emiten dividen ini ya apa namanya? Emiten Adaro ini dia salah satu perusahaan yang membagikan dividen dalam 1 tahun 2 kali ya. Di bulan apa, Min? Di bulan Juni dan juga apa namanya? Ini saya salah ketik nih. Ya, benar ya. Oh, Pegas. Maaf. Adaro. Ya, makanya saya kok pangling ini kok 1 kali. Enggak, Adaro bagi dividen 2 kali. Ya. Nih. Ya. Sebelum kita strategi kita kocrek apa kocrek kupas tuntas ya mengenai dari isinya Adaro ini. Ya ini ya, kalian bisa simak ya. Adaro dia membagikan dividen ya ada dalam 1 tahun 2 kali ya, ada dividen interim dan juga dividen final. Dan nanti di bulan Januari itu dia akan bagikan dividen interim ya. Yang mana apabila kalian itu punya 1 lot ya kalian dapatkan sekitar 24.000. Kalau 20 lot bagaimana, Min? Ya, 20 lot. Kalau 20 lot ya kalian dapat 20 kali 24.000 ya 240 ya. 240 ya. Harganya 2000 sekitar 200-an ya. Sekitar berapa nih kalau 2000 sekitar 4 juta lah. Kalian akan dapatkan sejumlah itu ya 200 ya. Ini di tiap 6 bulannya dan di tiap 1 tahunnya ya kalian bisa jumlahkan saja ini ya. Namun ya nanti tunggu keputusan pas waktu RUPS ya dia bagikan berapa ya. Nanti ya kalian bisa cermati. Jadi di saham Adaro ini ya nanti pas waktu ini kan masih turun-turunnya nih ya. Ini juga dimanfaatkan oleh investor kakap bahwa saham Adaro ini juga harus diturunkan. Nah, gunanya untuk apa? Mereka investor kakap ini akan nyerok habis-habisan ya. Dia akan nyerok habis-habisan yang retail mungkin panic selling dan sebagainya. Dia akan diakumulasi. Tadi ya yang sudah saya perlihatkan ini yang masih punya stok barang ini adalah CC ya. Ini kalau di harga rata-rata antara retail dan juga kelas kakap mereka beli di harga 2.745. Loh, ini nyangkut dong, Min? Enggak. Ini secara akumulasi ya antara retail dan juga investor kakap. Dan yang ini net sale-nya ya sekitar 2 ini dia masih ada sisa barang CC ini di sini ya. Seperti itu mengenai dari saham Adaro ini ya, teman-teman ya. Dan ternyata memang benar ya. Saham Adaro ini diangkat ya, di closing diangkat. Dan ini lihat ya, ini kita masih screening ya, kayak gini ini langsung diangkat ya, partisipannya sangat tinggi ya. Jadi seperti itu. Ini kalian bisa disimak atau bisa di wait and see lah. Jadi santai saja kalau masuk di saham-saham seperti ini ya, seperti itu. Oke, ke strateginya bagaimana, Min, untuk strateginya? Strategi untuk kalian yang tujuannya itu investasi karena mayoritas masyarakat kita itu atau subscriber kami itu para swing dan juga untuk invest ya, jadi ya silahkan kalian bisa masuk ya, dicicil di harga 2.415 dan juga di harga 2.467 serta di harga 2.335 dan juga di harga 2.118 serta di harga 2.280 dan juga di harga 2.160 ya. Kalau kalian itu strateginya untuk invest dan juga untuk swing ya, kalau kalian belum punya barang. Tapi kalau kalian itu punya barang dan kalian itu masih loss ya, ini yang perlu kalian pikirkan dulu ya. Kalian itu punya aset lain nggak yang notabene dalam 1 bulan itu kalian ada usaha lain ya, misalkan dari gajian atau usaha offline kalian itu meningkat ya, kalian bisa jadikan untuk nyerok-nyerok seperti ini ya, seperti itu. Lo Mimin nggak takut ya, karena ini adalah salah satu saham siklikal. Jadi saham siklikal itu
antara garis support dan juga resistennya itu selalu tertutup terus ya ini ya. Jadi untuk kasus di saham batubara ketika dia turun dia akan mantul kembali ya, dan juga di saham Adaro ini dia sahamnya sudah berdiri sejak 10 tahun lebih ya. Jadi kalau sektor perusahaan ya 5 tahun, 5 sampai 10 tahun dia sudah mengerti kapasitas kekurangan dan juga kelebihannya ya, seperti itu. Makanya dia ini kayak gini ya, jadi akan pasti balik ya. Namun ini nggak layak untuk kalian yang mungkin trading ya, trading pengennya cepet-cepet ya, dan kalian pengen cepet kaya juga ya, ini nggak recommended untuk kalian ya. Jadi kalau misalkan mau trading itu ketika ada transaksi jumbo ya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu ya untuk strateginya untuk swing dan juga untuk invest. Untuk targetnya ada di berapa min? Kalau kalian itu nggak sabar nih ya, sudah dapat di sini average di harga 2000 ya, nanti kalian bisa jual di harga 2641 dan juga di harga 2895 dan juga di harga 2987 serta di harga 3161 ya. Jadi di situ garis resistennya. Jadi apabila dia pengen grow ke 4000 ya, dia satu sisi ya naiknya naik, nanti turun dikit, naik lagi, turun dikit, naik lagi, turun dikit, dan kenceng-kencengnya saham Adaro ini ya kayak gini ya teman-teman ya. Nih kalau kita transaksikan day trading ya, di tanggal 1 dia ada kenaikan ya, ada tenut nadi ya. Terus di bulan Juni ya dia memang diturunkan sampai bawah ya, nanti ya pas waktu ini di tanggal 6 sampai akhir tahun ya, ini mau diangkat mau ke 3000-an ya. Jadi ini adalah peluang untuk kalian ya. Min, saya mau untuk trading di saham Adaro ini ya, enggak masalah ya, paling ya syukur-syukur kalian belinya sore, belinya pagi nanti jual sore, atau beli sore nanti jual pagi, no problem, tidak masalah ya. Cuman ya agak pelan ya. Mungkin kalian tadi pagi beli di harga 2400-an, ini sudah terbang ke 2470 bisa ya, seperti itu. Dan untuk strategi di cut lossnya untuk day trading itu 0,24 sampai 1% ya, seperti itu. Jadi kalian tradingnya itu nyantai, ngebit saja di situ, nanti akan pullback kok ya, seperti itu ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja sedikit review dari kami. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini ya, akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk sahabat kami yang akhirnya portofolio itu bisa hijau terus ya. Mohon maaf juga bagi rekan-rekan yang sudah pengen masuk di grup kami ya. Sejak 1 tahun yang lalu, mohon maaf kita baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa Min kok baru bikin grup? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya. Dan ini hasil kerja tim kami di bulan Oktober kemarin, bahwa kita masuk ya, rekomendasi ada 59 stok yang terdiri dari profitnya ada 37, holdnya itu 0, stop lossnya 22, jadi win rate-nya sekitar 63%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya ya, jadi seperti itu. Lalu bagaimana untuk cara masuknya Min? Trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini, dan nanti kalian bisa klik nih ya, gabung, tombol gabung ini. Setelah pencet tombol gabung, nanti kalian bisa pilih yang ini ya teman-teman ya, pilih yang rekomendasi pasti cuan atau enggak ya rekomendasi cuan besok, pilih yang ini ya. Nanti apa yang kalian dapatkan yaitu adalah rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk sabarnya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% ya. Silakan kalian bisa masuk. Dan untuk kalian yang mungkin kesusahan untuk masuk di grup kami ya, kita juga ada grup di Telegram ya. Ini deskripsi di bawah ini diklik, di situ ada rekomendasi saham besok, diklik saja, nanti ikuti saja prosesnya, nanti kalian akan masuk menu seperti ini. Dan di sini saya jelaskan ya, untuk kelas akademi di bulan Desember ya, kita buka masih ada promo ya.
seharga 350.000 saja, hanya untuk 100 orang saja. Kita akan nampung cuman itu saja. Ini mau penuh dan kita akan adakan 8 kali pertemuan. Itu ada 16 materi ya, dari dasar sampai profesional. Ya, silahkan kalian bisa ikuti. Ya, nanti ketika kelas ini apa? Ya, nanti harapannya kalian menjadi trader mandiri ya, dan nanti ada kelas untuk khusus alumni. Jadi nanti kita akan pantau terus di tiap bulannya bagaimana bisa cuan enggak ya, seperti itu. Ini ya yang khusus di kelas akademi. Terus ada yang level 1, 2, 3 dan juga 4, ini khusus rekomendasi saham. Beli sore jual pagi ya. Ini ada beberapa level. Level utama itu yang 1 bulan ya, rekomendasinya kayak yang tadi saya sampaikan di grup YouTube. Cuman kalau yang di level 4 itu yang kalian sekali akses namun dapatkan rekomendasi saham terus ya, seperti itu. Dan ini yang untuk yang ini ya, ini yang VVIP yang mana kalian akan mendapatkan itu semua, dan juga kalian bisa bertemu dengan saya kalau kalian pilih yang profesional ya. Kita akan mentor entah itu dari alat-alatnya, kita menjadi konsultan mengenai dari portofolio kalian ya, sehingga kalian itu akan dipantau agar bagaimana caranya bisa cuan secara konsisten. Nah, nantinya ya kita akan lepas ya, seperti itu. Kenapa kok bisa lepas? Biar mandiri dan bisa mengelola dari portofolionya sendiri. Ya, kalau belum bisa ya kita akan dampingi terus. Makasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.